Saya ingin gini ya, yang namanya seniman itu jangan sampai keleleran waktu tuanya. Minimal dia punya tempat berteduh. Saya mengharapkan pasar seni ke depan itu ada diversifikasi, perubahan, penambahan makna. Pasar seni harus merubah diri, nambah jadi rumah seni, jadi rumah budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan tentunya. Sudah Anda lihat langsung di sini, saya bersama luar biasa nih, yaitu para legend, para artis yang legend di Indonesia. Tentu saja yang pertama, Pak Budi Zuaskro. Kang Budi, apa kabar, Kang? Terima kasih sudah berkenan bersama-sama kita di sini. Langsung bahkan beliau adalah Mbak Bina Novina. Mbak, terima kasih. Dan tentu saja Pak Paul Hendro. Beliau sudah ada kenal, jadi sedikit saja mengingatkan, merefresh tentang Kang Budi, Mbak Bina, dan Pak Paul. Dalam pertemuan terdahulu di Bravo Radio ketika dipandu oleh senior kami, Kang Karna Adibrata di Bravo Karna, kita sudah ngobrol-ngobrol Kang di Pasar Seni ya Kang ya? Dan Insya Allah. Ya, Pak Paul juga sudah banyak memberikan pandangan dan share pengalaman waktu itu dari Mbak Bina juga. Nah, kali ini kita ada di sini di Cafe Heyo. Saya dan banyak teman-teman mendapatkan input, termasuk usulan dari viewers dan rekan-rekan. Bagaimana kalau misal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan Kang Budi, dengan Pak Paul, dan Kang Paul dan Mbak Bina tentang seni Indonesia, khususnya seni lukis dan budaya pada umumnya, dalam konteks kita mau mencoba bukan hanya membangkitkan, tetapi betul menghidupkan apresiasi seni yang lebih baik lagi di Republik tercinta kita ini. Kita akan mulai mungkin sepakat, Kang Paul, kalau dengan Mas Budi dulu. Ya, pertama. Kang Budi, apakah langkah pertama pertemuan kita di Pasar Seni beberapa hari lalu atau sepekan yang lalu, itu rasa-rasanya sudah merupakan awal atau awalan yang pas dan dari bacaan batin. Kang Budi bagaimana? Saya melihat satu, semangat bersama, satu keinginan. Oke. Satu keinginan untuk kembali mengangkat pasar seni, terutama sebagai rumah budaya. Pasar seni sebagai rumah budaya. Rumah budaya. Jadi karena budaya itu kan boleh dibilang software perekat bangsa. Oh, itu menarik. Budaya, software perekat bangsa. Oke, mau dijelasin bisa? Budaya itu juga sebagai jalan komunikasi antara sesama bangsa dengan bangsa lain. Budaya juga itu harus memperlihatkan martabat bangsa, identitas bangsa. Jadi langkah pertama tentu kita harus menyatukan dulu, ya. Impian ini jadi impian bersama sesama seniman terutama, ya. Untuk itu, sebagaimana saya ungkapkan waktu di Pasar Seni, kita butuh wadah. Dan alhamdulillah saya sudah membuat draft ADART wadah ini. Oh iya, sudah disiapkan draft ADART. Ya, mudah-mudahan itu bisa disepakati dalam suatu kongres, ya. Jadi suatu waktu kelak nanti kita bicara sebagai wadah dengan siapapun, ya.
Itu untuk ya itu sebagai perengkap, sebagai perekat, sebagai wadah komunikasi. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mungkin nanti Mas Paul atau Mbak Vida bisa memberi tambahan. Sementara itu dari Luar biasa. Jadi saya mencatatkan beberapa Mas Paul, beberapa keywords dari beliau bahwa budaya itu perekat bangsa, kemudian semangat tadi yang mudah-mudahan bisa menghimpun para seniman. Tentu saja kalau bisa sebanyak mungkin kan, seluas mungkin, yang kemudian itu bisa menjadi wajah budaya Indonesia. Mas Paul sepakat dengan semangat awal ini bahwa ayo mari para seniman Indonesia, termasuk para pelukis-pelukis, kalau saya mengatakan artis Indonesia ini berhimpun. Sepakat dengan itu atau pandangannya bagaimana? Biasanya memang seniman, artis itu hanya bisa berkreasi, membuat Oke. karya. Nah, selanjutnya memang nggak mungkin dia menjalankan seperti memanage Organisasi begitu. cara menjual karya, cara pasti perlu bantuan banyak orang lah. Oke. Dalam satu hal seperti kita ketemu pertemuan yang minggu itu di luar pikiran saya. Sebenarnya itu yang kami tunggu-tunggu. Misalnya kalau bicara, banyak teman saya ngomong, paling enak kamu kerjanya tidur bebas, melukis bebas. Padahal kalau dihitung jam kerjamu itu kalah sama saya. Kamu bisa tidur, saya masih kerja. Oh, oke. Hitung-hitung jam, saya jauh lebih tinggi jam kerjanya. Itu pandangan orang ya? Ya, pandangan orang dengan kalau orang dekat dengan saya, kasihan saya, kerjanya itu lebih dari pekerja biasa, kerja kantor khususnya. Jam saya itu bisa 18 jam. Sehari dibandingin pekerja kantor yang hanya 9 jam. Jam 6 pulang, jam 3 sore pulang, jam 7 pulang udah sampai rumah. Saya jam 10 malam, 11 itu Masih anggapnya sore. berkreativitas. Kalau mulai berasa malam tuh di atas jam 2, itu berasa udah malam itu. Jam 3 biasa. Iya, iya. Jadi justru itu saat-saat saya sebagai seniman lukis itu enjoy-nya di situ. Ketika nggak ada orang lain. Dan waktu ada orang lain tuh ada aja yang ngajak ngobrol. Saya ngelukis itu sambil ngobrol sendiri sebenarnya dengan lukisan itu. Jadi saya, wah asik ini, sudah nggak ada orang lain. Gitu. Oh, jadi ketika sedang melukis, seorang Paul Hendro itu ngobrol asik sendiri dengan lukisan. Kebiasaan begitu. Ya itu yang ngobrol secara Sebuah cara ya. ya. Tapi rasanya saya mau dapetin gini. Oke. Time-nya di situ. Nggak ada orang lain. Jadi kemarin saya ngerjakan lukis foto itu 4 wajah cuma 3 hari. Jadi untung nggak banyak orang datang. Jadi Iya. Itu termasuk cepat. Kalau biasanya bisa makan waktu lebih lama. ya biasanya seminggu itu 1 wajah. Oke. Ini 4 wajah ya? 3 hari. Jadi sedang produktif ya. Luar biasa. Ini dari pengalaman Mas Paul. Artinya sekali lagi ketika ada harapan sebuah wadah akan bisa dalam waktu, kalau orang yang bilang in due course, dalam waktunya nanti bisa terbentuk. Prinsipnya Mas Paul support ya ide itu Ya saya akan mensupport semaksimal mungkin dalam bidang saya. dalam bidang. Dan saya tahu sampai batasan mana yang terbagus itu di situ. Cuman yang menjadi masalah banyak orang nggak tahu, Oke. nggak ada contoh. Oke, ini menarik. Kan jadi tantangan ini sebenarnya. Tapi secara prinsip, Mas Paul sepakat bahwa perlu nih berhimpun nih para seniman ini dalam terutama untuk memperkuat tadi sebagai perekat bangsa tadi ya. Betul ya. Jadi tidak ada sisi komersil maksudnya. Oh gitu ya Pak. Kalau pandangan Bu tidak bagaimana? Sepakat dengan Pak Mas Paul atau mau memperkuat apa yang disampaikan oleh Maha Guru kita? Resi kalau kata Pak Taufik Raja dan kata Pak Edi Kusuma. Bagaimana?
saya tertariknya juga yang sepakat yang waktu Pak Budi Bung Budi bilang dia mau istilahnya sebagai seniman sampai akhir hayat gitu ya. Ya itu yang mungkin juga saya sepakat juga dengan seorang seniman itu dikasih bakat kan, artinya nggak selain dia harus konsisten terus untuk berkarya ya, supaya dia tetap konsisten itu dia harus bahwa anugerah itu harus dipertahankan sampai akhir hayat gitu, sampai yang sudah jadi yang barusan kita cerita itu idola saya ya Pak Bu Martha Beckett gitu. Anugerah. Oke, kita mau bicara tadi sebelum kita mulai opening taping ini tadi Kang Budi sempat ngobrol-ngobrol bersama Pak Paul dan Mbak Vida tadi mengenai diantara tokoh yang kebetulan mungkin bisa menjadi inspirasi dari sisi beliau itu adalah yang bernama Martha Beckett, Martha Beckett ya. artis Amerika yang itu legendaris ya. Ya, So, legendaris. nah, kita bicarakan lebih banyak tentang itu nanti Ya. Pak Vida. Tapi sementara ini sepakat bahwa tadi saya rasa itu menarik sekali anugerah Ya, yang didapat. Didapatnya ya nggak Ya semua kan? orang. Tidak semua orang mendapatkan anugerah. Bisa melukis dengan bagus dan dapat apresiasi dari banyak pihak, dari publik pada umumnya. Kemudian konsisten. Iya. Seperti kita sampaikan oleh Pak Kang Budi, kalau bisa sampai akhir hayat kan gitu kan. Itu kalau nanti misalnya untuk lebih bisa membuat apresiasi dari publik pada umumnya lebih baik ketimbang masa sekarang, apakah lewat wadah yang sedang kita coba bahas atau gagas ini, Bina Novida melihat ini benar, pas atau bagaimana? Ya benar itu. Kita tetap harus punya wadah, walaupun secara individu itu seniman itu rata-rata ya kebanyakan lebih individu sih. Kalau sebagian ya, Sebagai seniman karena dia individunya itu artinya mereka punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi dalam hal melukis, mungkin dalam hal itu pasti dia punya karakter atau ciri khas sendiri yang nggak orang lain punya gitu, nggak sama gitu. Pasti ada yang beda. Kalau Walaupun bahasanya Mas Paul, seniman itu cenderung kan fokus pada proses kreativitas, Iya. berkreativitas. berdialog dengan Berdialog. karyanya. Berdialog. Itu pasti ya. Ya pasti. Itu pasti. Dan itu memang itulah kekuatan seniman, begitu. Ya, betul. Betul Kang Budi. Menyatu dengan Apakah itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang katakanlah agak sedikit subjektif gitu pada seniman pada umumnya? Atau itu menjadi sebuah justru modal? Satu ya, memiliki bakat atau punya ciri. Ini luar biasa. Silakan. Ini Mas Paul adalah Mas Roni dari Cafe Heyo. Cafe ini dioperasikan oleh Pak Budi, miliknya Pak Edi Kusuma, eksekutif produsernya Bravos. Thank you. Mantap. Sorry. Masa Ya. buat beliau aja? Buat Ya sudah. Iya, bercanda. Silakan Mas Roni. Silakan Kang Budi lanjut. Bakat seni itu gift. Oke. Orang itu memang dilahirkan untuk jadi seniman. Berangkatnya bisa macam-macam, tapi ujung-ujungnya memang dilahirkan jadi seniman. Ya. Pertama, saya ingin berterima kasih pada alma mater kita, TVRI. Ya. Dengan Thank you, Mas Roni, mantap. berada di lingkungan TVRI inilah saya punya kesempatan untuk bergaul dengan Sangat luas pergaulan Mas pejabat, ya. bergaul dengan legenda-legenda musik, ya, bergaul dengan tokoh-tokoh film. Saya tambahkan izin Kang Budi, buat sahabat Bravo segera tambah informasi. Kang Budi Zuarskroon ini adalah aktor yang luar biasa pada era 60-an, 70-an, 80-an, dan berangkatnya beliau adalah dari TVRI. Waktu itu adalah satu stasiun televisi. Kebetulan saya juga pernah menjadi insan TVRI berangkat dari beliau jauh lebih senior bersama Kang Karna Adi Brata yang juga adalah senior saya.
Jadi beliau sudah luar biasa melegenda sejak TVRI, tapi juga untuk Anda ketahui, seorang Budi Zwaskron juga adalah seorang pekerja jurnalistik juga sekaligus. Ya. Nah, tadi beliau mengatakan punya banyak pergaulan, luas sekali, namun akhirnya dunia senilah menjadi seniman. Tadi silakan, yang membuat beliau seperti sekarang. Jadi salah satu hikmah itu saya bisa mengenal seniman-seniman besar. Mas Roni sekali lagi terima kasih, mantap. Itu jadi semacam motivasi, jadi semacam cermin. Tadi ada satu kisah lucu, tapi mungkin ada baiknya juga kalau kita berbagi di sini. Iya. Seperti saya mengenal Pak Sujoyono, ya. Sujoyono, pelukis besar. Pelukis besar Indonesia, almarhum Sujoyono. Indonesia. Tapi dengan keterbatasan informasi saat itu, saya mengenal beliau itu sebagai Pak John, istri yang beristrikan Ros Pandawangi. Jadi kalau saya manggilnya ya Pak John, gitu. Nah, entah bagaimana pada satu saat mungkin dia dengar-dengar ya dari di TVRI itu gudang lulusan asri. Iya. Ya. Iya. Cuma sayangnya begitu seniman-seniman asri ini bekerja di TVRI, lupa jadi pelukis. Malah jadi birokrat pekerja gitu. Akhirnya kita kembali kepada Pak John. Entah dengar dari siapa. Satu waktu rumah saya saat itu kan tidak jauh dari TVRI. Di kawasan Jakarta Pusat. Ketika saya sedang melukis, tiba-tiba beliau berdiri di belakang dengan muka yang kelihatan nggak setuju dengan cara saya. Jangan ikut-ikutan gaya Buya ini itu. Karena dia istilahnya bukan apa ya, menyindir Pak Basuki Abdullah sebagai Buya Indie. Oh gitu. Jadi, kalau dia melukis itu selalu dibagus-bagusin. Tidak menurut Pak John bilang, kalau pegang kuas itu, kalau prajurit seperti prajurit pegang bedil. Kalau petani ya seperti petani pegang cangkul. Oh maksudnya kalau sedang melukis petani, ya membayangkan sedang Gaya. Oh gaya. Oh, stroke-nya. Stroke kuasnya. Oke. Kemudian kan Oke. saya besoknya ketemu sama Mas Tugu Yuwono. Dia kan jebolan asri angkatan awal 60. Ya, itu suaminya Mbak Ros Pandawangi itu siapa? Datang langsung nesu-nesu sama aku. Mas Budi nggak tahu siapa dia, nggak tahu. Aku tahunya Pak John. Itu Sujoyono, mbahnya pelukis sepuh itu. Jadi lukis itu Mbak Vina bisa melukis, Mas Paul bisa melukis, itu gift. Ya. Memang dilahirkan sebagai pelukis. Oke. Ya. Mungkin kuliah di Amerika dulu. Saya nggak jadi kuliah karena Krisma. Jadinya tetap melukis, balik lagi ngelukis walaupun saya kerja juga macam-macam. Tapi akhirnya datang ngelihat galeri, saya lihat ini malah orang tahu, are you an artist? How do you know? Gue bilang kok tahu, sementara saya sendiri nggak punya karya yang saya bawa dari Indonesia. I can tell how you see the painting gitu. Gift ya. Ya, Orang jadi gitu. mudah melihat itu dimanapun. Satu lagi, kita butuh wadah itu. Iya. Sebagai gini lah, kita bisa istilahnya ngewanti-wanti. Oke. Sebab yang namanya seniman itu kadang-kadang lupa masa tua. Dapat hari ini, habis hari ini. Saya nggak perlu cerita. Memang ada yang apik gitu ya. Wah,
ini umur bakal panjang, bakal punya anak. Kalau yang begitu saya sebut aja ada Herman Sodin, ada Idran Yusuf. Ya. Ini kebetulan nggak tahu asalnya wong Sumatera ini jiwanya mungkin thinking future, dia nabung. Oh, untuk masa depan. Itu Herman Sodin kan sampai punya villa di Cibodas ada. Oh gitu. Iya, tapi ada juga yang gitu tadi dapat hari ini habis hari ini. Gitu. Oh, Saya nggak perlu sebut itu. Oke. Ada dan paham Kang. jadi wadah ini lah sebagai wadah komunikasi, mungkin sebagai wadah konsultasi juga gitu kan. Satu hal lagi begini. Saya ingin gini ya. Yang namanya seniman itu jangan sampai keleleran waktu tuanya. Minimal dia punya tempat berteduh. Iya. KFC, pemerintah memberikan 2 perumahan untuk KFC. Oh iya. Ya, Parsi, pemerintah memberikan kapling untuk rumah artis. Nah nanti ke depan kalau kita punya wadah, Betul. Jadi sebagian sahabat Bravo perlu tahu ini Kang Budi, izin KF itu adalah perhimpunan untuk karyawan film dan televisi. Disingkat KF, karyawan film dan televisi, ada wadahnya dulu sudah lama ya Kang ya? ya, Dan mereka betul-betul waktu itu ya cukup aktif. Maksudnya sebagai organisasinya cukup mewadahi betul-betul sampai tadi Kang Budi ingat mereka punya komplek-komplek perumahan kan gitu ya Kang ya. Ya, harapan Kang Budi itu ke depan wadah ini ya tadi Kang Budi menyampaikan agar betul-betul bisa menjadi ya berartilah bagi para seniman yang ada di bawah naungannya begitu. Sebagai tadi untuk wadah komunikasi, konsultasi, dan ada organisasi, ada pengurus organisasi. Tadi Mas Paul bilang seniman itu pelukis, tahunya cuma kerja. Silakan, ya. Nanti ada yang ngurus soal marketnya, soal apanya kita cuma berkarya, melukis yang terbaik. apa? Ini luar biasa. Sebetulnya Mas Bob, Mbak Vida. Kalau saya ini yang hitam kopi, namanya juga kan kafe. Wow, segar. Oh, mantap, segar. Saya minumnya kopi. Bukan karena sedang ngantuk gak, tapi biar ini aja kan. Tadi Mas Bob, kalau boleh nih, dalam pandangan Mas Bob atau dalam pengamatan Mas Bob, apakah sebagian kolega-kolega seniman pelukis itu punya gaya style yang individualistik sangat lebih individualis gitu, dan mungkin boleh tertarik untuk berpikir masuk dalam sebuah organisasi sekalipun organisasi itu merupakan wadah bagi mereka sendiri. Apa yang Mas Paul bisa baca? Saya jarang menemukan kolektor yang sejati ya. Rata-rata itu kolektor yang saya temui itu dia mau beli asal dia dapat untung lebih banyak. Oh iya? Ya, jadi kalau si yang dia pilih, yang dia seneng itu ternyata nggak laku, Iya. nggak bisa dilempar gitu keluar, ya dia stop. Jadi itu kan sebenarnya bukan kolektor. Kalau kolektor itu nggak peduli ini nggak laku, nggak apa-apa, saya suka ini. Dan Jadi dia ingin memilikinya. ingin memiliki karena saya tahu atas wawasan saya mungkin di mana ini yang bagus. Nah rata-rata dia kalah sama pasar. Oh gitu. Nah jadi ketika lukisan itu dilelang kok nggak diminati orang, mulai mundur, khususnya galeri ya. Galeri rata-rata memang
berpikir begitu. Jadi jarang yang murni kolektor. Tapi ada juga kolektor yang dia nggak peduli penjualan juga. Cuman dia nggak aktif juga di lukisan. Ini yang menenggelamkan khususnya karya-karya saya. Ada kolektor yang punya lukisan bisa sampai 5.000 lukisan. Ada itu? Ada. Sampai ribuan koleksi. Koleksinya. Termasuk koleksi karya-karya pelukis Indonesia. Punya saya bisa sampai 30 lebih. Dimiliki oleh satu orang kolektor saja. Sayangnya dia nggak aktif. Nggak aktif dalam artian dia cuma senang beli. Lukisan itu nggak beredar. Jadi orang lain nggak tahu. Jadi lukisan saya yang bagus-bagus itu ya tinggal foto aja. Saya punya kenangan ini karya saya. Cuman lukisan itu nggak ada di mana-mana. Yang ada di dia cuman kayak gudang gitu. Jadi hanya boleh dibilang hampir tidak ada publik yang mengetahui tentang karya-karya lukis yang boleh jadi luar biasa kan itu. Ya. Dan banyak sekali di tangan satu kolektor tadi. Ya. Sebentar Mas Bel, sebelum kembali, loncat dulu. Kalau di luar negeri, Kang Budi, Mbak Vina, Anda lama di Amerika kan? Nah, kira-kira apakah perilaku kolektor di sana Amerika itu lebih kurang sama dengan contoh kolektor yang tadi Mas Paul sampaikan? Ada. Teman saya mengkoleksi, saya sampai 20 tahun masih disimpan sama dia dengan baik. Dan dia tidak mau men-share-nya ke pihak lain Tidak, gitu. Hanya buat dirinya sendiri. Spesifik, eksklusif untuk dirinya sendiri. Tapi publik di Amerika itu tahu nggak mengenai karya-karya itu ada di tangan dia? Ya, kemungkinan sih enggak juga. Tapi cuma sekali saya pamerin gitu, habis itu ambil sama dia ya sudah. Itu doang. Enggak kayak kan yang sebagian karya Paul kan juga ada yang udah dikoleksi sama dia, jadi seperti invest juga kan. Invest di sana, ada sistem kolektor ini ya. Dibeli berapa nanti lapor lagi nanya sama Paul boleh nggak nih saya jual lagi dengan harga sekian gitu. Ada bisa. Ada Gitu. Lapor juga sama dia. Dan kalau itu jawaban Mas Paul apa guys? Silakan aja asal jelas ini. Ya, saya nggak buat harga ya. Oh, oke. Ada yang setelah jual lagi berbagi lagi nggak sebagian dari rezeki itu pada Mas? Oh enggak. Enggak. Kalau saya minta sih. Bercanda. Silakan. Ya. Jadi dia waktu itu saya kasih harga 40 ya. Dia nawar 30. Saya nggak kasih. Dia tunggu waktu. Mungkin saya sampai habis waktu pameran, barangkali dikasih kan. Saya nggak kasih. Terus akhirnya Dia naik 5. Nah, jadilah 35. oke. Terus pada tahun Nggak usah sebut nama, tapi Ya. kolektor itu berasal dari Jakarta. bukan Tahu? Surabaya. Oh, Surabaya, tapi Indonesia ya. Indonesia. Luar biasa. Nah, terus satu saat dia berapa tahun kemudian, Paul, lukisanmu ada yang nawar 80. Ini udah berapa kali lipat kan? Oke. Dikasih nggak? Loh, itu sudah milikmu, nggak usah izin aku kan? Kasih aja. Udah banyak untungnya. Supaya pindah tangan. Jadi karya itu sangat menarik kalau pindah tangan. Jangan ke satu orang aja. Oh, itu menarik. Pandangan Mas Paul ini. Ya, Karya itu akan lebih menarik apabila berpindah tangan justru ya. pindah tangan. Jangan di tangan satu orang yang tadi. Orang. Jadi pembeli pun kita harus tepat. Jangan salah pembeli. Pembeli yang nggak aktif nggak menarik, walaupun harganya tinggi. Jadi mending Pun kita lihat yang aktif membeli itu justru. yang dia aktif di seni rupa, mengikuti perkembangan. Nggak apa-apa, karya itu estafet. Artinya saya kan promo lewat orang-orang itu. Oke. Jadi yang terakhir itu saya dibeli oleh Dr. Koni Rahakundini itu. Oh, Itu Koni Rahakundini. ya, Beli lukisan Mas Paul. ya. Wow. Nah, itu Boleh tahu lukisan apa itu? Bertema tertentu atau? kebetulan temanya dia sangat cocok, Ya. sangat cocok buat tema saya. Dia tentang rakyat Indonesia itu saya gambarkan dengan warna merah aja, Oke. merah. Terus dengan versi drawing kayak drawing ya, tapi warnanya merah. Terus di tengahnya itu ada Soekarno yang dipanggul gitu. Oh iya? Jadi kegembiraan rakyat Indonesia
menemukan seorang pemimpin Soekarno itu. Nah, di mana saya menggambarkan bahwa rakyat itu sudah berdarah-darah, dia nggak takut jadi darah, habis nggak disebut namanya nggak apa-apa, asal lahirlah Indonesia yang dipimpin Soekarno itu. Nah itu rupanya dia terharu dengan lukisan itu. Iya. Nah kolektor yang begini, ya saya harapkan. Kolektor aktif. Ya. Begini, kolektor Ya. aktif ini. Saya bangga dengan lukisan, dia bilang gini, saya bangga dengan lukisan ini. Oke. Artinya saya akan bawa kemana-mana saya bertugas di kantor saya. Lah yang tentunya yang datang kan siapa aja kan. Saya ikut promo, Oke. Saya bukan ditaruh di rumah, di mana lukisannya ribuan, di dus atau di lemari atau di rak, nggak terpajang. Itu banyak kolektor yang begitu. Apakah pengalaman seorang Mas Paul Hendra seperti tadi, Kang Budi, dengan beberapa kolektor tadi beliau ceritakan, ini menjadi semacam, katakanlah, cerita baik dan bisa menjadi modal baik bagi peningkatan apresiasi terhadap karya lukis para seniman Indonesia ke depannya? Atau harus ada usaha-usaha extraordinary efforts yang lebih besar lagi yang harus dilakukan oleh siapapun itu, saya belum tahu juga, supaya muncullah istilah tadi kolektor-kolektor yang aktif gitu. Bagaimana, Kang? Apa saran dari Kang Budi? Pertama begini ya, kadang-kadang terutama buat seniman muda ya, Iya. pelukis muda itu ada semacam pergulatan. Apakah akan mengikuti pasar atau idealis? Ada yang kadang-kadang berkompromi, ya, untuk biaya hidup dia ikutin pasar. Kalau istilahnya itu ada yang ngobjek bikin potret, istilahnya ngobjek bikin potret. Tapi di samping itu dia bikin juga ada beberapa yang idealisme. Ada yang bikin idealisme, ada yang fanatik mempertahankan idealisme. Di Indonesia itu banyak contoh begitu, Kang Budi. Saya nggak perlu sebut namanya. Jangan-jangan termasuk Kang Budi sendiri. Tetap dalam garis Kalau saya jujur, saya kompromi. kompromi, oke. Kompromi. Tapi ada yang ngotot idealisme. Oke. Dia bikin kira-kira hampir 10 pameran bersama dan 10 pameran sendiri. Oke, ada yang pakai cara begitu. Selama itu Iya. cuma laku 3 lukisan. Ya. Kadang-kadang karena kawan dekat. Iya, paham. Terus dia pikir saya ini tukang ngedoa karena banyak orang-orang mengadakan pameran itu minta saya jadi tukang ngedoain. Karena beliau memang kan setelah hijrah dulu, beliau kan di mata saya sosok seorang sufi dan memang luar biasa. Terus dia tanya sama saya, Iya. lu tolong doain dong biar gua laku. Ya aku bilang aku tolong doain tapi nggak jaminan ya. Aku bilang, siapa yang mau jamin lukisan kamu laku, lukisan aku juga belum laku. Ya saya bilang begitu. Ya karena dia ini ngotot tetap aja begitu gayanya apanya. Sekali lagi, contoh teman tadi itu berpameran aktif, tapi ternyata lukisan laku sedikit, Mas. Ya. Lalu kira-kira apa yang Untungnya dia tuh punya profesi lain di luar itu ya begitu. Iya. Ya udahlah. Iya. Saya nggak berhak dong ngajarin orang gaya kamu rombang. Iya. Ada semacam lah ya, etika tertulis kalau sesama pelukis itu. Iya.
Tetap ada Ya, silakan aja, nak. Saya nggak berani. Saya mau nanya, ada hal lain lebih jauh pada Kang Budi terkait dengan kiprah para seniman khususnya painters. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga terutama di luar. Kang Budi punya banyak pengalaman di dunia luar, di barat terutama berdekade-dekade yang lalu. Luar biasa pergaulan Kang Budi. Tapi juga pengalaman yang serupa mungkin dimiliki oleh Mbak Bina Novida di Amerika Serikat khususnya selama berada di sana. Apakah ada artis pelukis di Amerika yang Anda kenal, Mbak Bina, yang seperti cerita Kang Paul tadi berhasil ya? Tapi ada juga, apakah ada juga seperti pengalaman pelukis yang cerita oleh Kang Budi tadi, sudah berkreativitas, berkarya banyak, pameran ini pameran yang laku cuma sedikit. Dia bagaimana? Ada Cerita sedikit di Amerika ada bagaimana? juga. Ada juga. Bukannya gini, bukan ada standar ya. Maksudnya mungkin kalau dilihat dari saya waktu itu istilahnya pemain baru ya, pendatang baru kan. Pendatang baru dan diterima aja juga udah syukur gitu. Dari 125 itu mungkin lebih ya. Saya masuk ke 12 besar di Las Vegas gitu. Di Las Vegas kan ceritanya gitu kan. Dan mereka juga dari berbagai negara juga ternyata gitu. Jadi saya ada yang masih eksis sampai sekarang di Instagram juga saya berteman gitu, namanya Dre gitu. Dia juga eksis juga seperti bisa jadi lukisannya gini. Pernah saya menawarkan lukisan, saya bilang Frank Sinatra apa ya, saya bilangin. Terus ada juga ini melukis seperti ini. Waktu itu kan istilahnya cuman nyalin foto ya, tapi kan waktu itu kan belum terlalu banyak pelukis potret. Oh ini harganya $5,000 katanya. Terus ditanya, kamu are you foreigner or lokal? Saya bingung, saya udah lama di sini, saya biasa jawabnya lokal gitu kan, saya udah 7 tahun ya. Saya udah jawabnya lokal. Kalau lokal dia nggak nerima. Gitu ada. Ya udah saya bilang aja saya foreigner, saya bilang gitu. Saya pelukis asing gitu, baru diterima. Lucu juga sih, kayak orang sini juga. Gitu. Gitu, ada yang kayak gitu cara berpikirnya sana. Are you local or foreigner? Jawaban Mbak Bina, Mbak Fida, I'm foreigner. Foreigner gitu. Jawaban itu diterima dia dan akhirnya dia mau. Iya mau Beli. gitu. Iya mau gitu beli. Jadi mungkin dia lebih iniin orang kalau gini, misalnya untuk masuk jadi seniman di Amerika itu emang saingannya ketat untuk visa pun juga banyak persyaratannya, sampai saya kasih lihat ke Paul ya, bisa itu untuk jadi itu. Jadi dia tuh percaya dengan hal ini, kalau berarti ini udah disaring nih orang dari ininya juga udah pasti ini dilihat dari hasilnya juga kan, udah pernah pameran juga atau apa gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau lokal nanti paling baru ini gitu, kis baru atau apa mungkin begitu. Ya, Kang. Saya akan mulai Mbak Fida, tapi ke Kang Budi lagi. Kalau saya melihat upaya untuk lebih katakanlah membangkitkan, memperbaiki, lebih menggalang dan lebih menumbuhkan semaksimal mungkin apresiasi terhadap seni, khusus seni lukis itu it cannot be just one way traffic, nggak bisa satu arah saja kan. Maksud saya dari sisi pelukis yang terus berkarya, walaupun which is good gitu, tapi mesti ada juga keinginan atau ada effort dari sisi lain, dari publik. Masalahnya, publik itu kan perlu juga tanda kutip diinformasikan. Sebetulnya edukasi yang terus menerus lah mengenai, oh ya ini loh ada karya-karya hebat para pelukis Indonesia, tidak hanya saat ini dewasa ini. Kalau pelukis masa lalu, orang sudah banyak tahu, dan itu sudah di tangan para kolektor kan, misalnya karya Bausi Abdullah, karya Sujoyono, karya Avandi kan itu. Nah, pelukis-pelukis Indonesia ini banyak hebat-hebat, tapi somehow public do not know, kan gitu. Members of the public kebanyakan belum paham. Nah, menurut saya dalam proses itu yang perlu dibutuhkan juga apa yang di Barat sudah banyak mereka lakukan, sudah lama bahkan sejak lebih 100 tahun yang lalu, yaitu melalui keterlibatan para filantropis kan. Orang-orang yang telah mampu secara ekonomi, hebat, mapan, tapi punya kepedulian terhadap seni, khususnya seni lukis. Mereka misalnya mensponsori, memfasilitasi pameran-pameran, atau juga mendanai sebuah kegiatan yang
mendorong para pelukis untuk lebih aktif dan kemudian menjembatani dengan publik. Di Indonesia, Kang Budi melihat itu seperti apa saat ini dibandingkan di Barat? Atau apakah ada contoh inspirasi dari Barat, Kang Budi pernah lama juga di Amerika Serikat, yang bisa somehow kita contoh di Indonesia? Kalau tidak cuma lukisan, dunia lukisan ya. Iya. Dunia apapun selalu melihat dari jumlah. Oke. Quantity. Jumlah peminat dulu. Oke. Jumlah yang hadir. Ya. Iya, betul. Itu advertising kah, politik kah, apalagi politik. Cost per kontak istilahnya ya. Orang baru tertarik kalau peminatnya banyak. Iya. Ya. Orang baru bisa hidup kalau peminatnya banyak. Nah inilah saya mengharapkan pasar seni ke depan itu ada diversifikasi, perubahan, penambahan makna. Ya. Pasar seni harus merubah diri, nambah jadi rumah seni, jadi rumah budaya. Ini daya tarik. Ciptakan itu dulu. Cipta Seni menjadi rumah budaya, jadi rumah menjadi daya budaya. tarik. Bikin daya tarik sedemikian rupa orang ingin melihat Tumbuhkan minat orang untuk datang ke sana. dengan suatu planning yang cermat. Iya. Ya. Mungkin melibatkan ahli-ahli pemasaran, mungkin melibatkan ahli-ahli budaya ya, bagaimana orang ingin melihat itu. Karena mayoritas orang asing umpamanya ya ingin melihat budaya kita sebetulnya. Benar. Ya. Iya, iya. Atau taruhlah orang-orang kita Iya. banyak yang kehilangan budaya. Ya. Mana budaya kita sekarang? Ya. Kok nggak ada orang pakai kebaya? Kok nggak ada tarian-tarian kayak dulu? Seolah-olah Indonesia kehilangan identitas di situ. Ya, identitas. Kita perlihatkan identitas itu. Nah, nanti kita bicarakan. Saya sudah bicara tentang budaya. Luar Sudah lihat, ya. Jadi itu orang datang ke sana bukan cuma sekedar melukis. Nanti kalau orang sudah kumpul, ya pasti seniman ini kan senang kalau orang lebih banyak datang. Iya, iya. Ya. Jangankan pakai mas ini berapa gitu. Dilihat aja. Orang nanya aja kok, aduh bagus ya ini. Itu senang dengan pala. Udah senang. Ya. Nah itulah yang diharapkan. Ya. Jadi dengan Di Amerika atau di Barat itu mereka lakukan dulu hal serupa, Kang Budi. ya, Mereka melakukan hal serupa seperti yang mereka tuh punya program jangan sampai orang kehilangan identitas. Lihat aja kalau umpamanya 4 Juli ya, Amerika Serikat. Independence Day. biar orang kulit hitam ada yang belaga jadi George Washington. Iya. They show it. Iya. Ya. It's a show kan gitu ya. Inilah Amerika. Sekarang kita ikutin. Inilah Indonesia. Jadi nanti gini, kalau berikutnya ya, Iya. insya Allah karena saya kan hampir 15 tahun. Jadi program director musik di TVRI. Saya punya kenalan musik. Kita ajak. Yuk, gimana caranya nih kita ramein lagi? Saya jadi ingat salah satu cerita lama Kang Budi nih, Mbak Novida, Mas Paul. Beliau itu juga sangat tahu proses munculnya dulu, kisah munculnya salah satu band legendaris Indonesia. Iya. Yang bersaudara itu Kang Budi kenapa ya? The Mercies. The Mercies juga ya. Iya. Banyak sekali. Itu ada peluang bisa seperti itu lagi kira-kira Di mana? TVRI? di Indonesia umumnya? Why not? Why not gitu ya? Kita jangan pesimistis. Oke. Siklus itu selalu kembali. Oke. Saya garis bawahi siklus yang pasti akan berulang. Siklus itu. Iya. Ini menarik bahwa sebetulnya
sejak tahun 2 tahun terakhir ini saya mendengar Mas Paul dari beberapa rekan-rekan yang seumuran saya, anak-anak mereka itu sekarang udah suka kembali ke lagu-lagu lama yang tahun 80-an yang tahun 90-an awal, yang anak-anak ini sendiri lahirnya baru tahun 90-an akhir gitu loh. Mereka pakai istilah-istilah kata-kata juga dipakai oleh artis-artis zaman dulu. Jadi saya pikir itu siklus ya, kembali contoh siklus itu berulang gitu. Artinya bahwa ada harapan di sana seperti tadi Kang Budi bayangkan, sampaikan. Kembali ke Mas Paul, Mbak Vida tadi sempat pas sebelum kita memulai tadi ada obrol sedikit mengenai persinggungan Mbak Vida Novida di Amerika Serikat dengan salah satu artis di Amerika Serikat, yaitu Martha Beckett, yang boleh jadi menjadi inspirasi bagi banyak ya para pecinta seni di Amerika, khusus seni teater ya barangkali. Martha Beckett itu orang yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk seni, walaupun terakhir sebagai dancer, koreografer, tapi bisa punya Pelukis juga. musik juga, Pelukis. sampai punya gedung teater sendiri. Nah, apa yang bisa didapatkan katakanlah inspirasi atau katakanlah lesson dari situ, Mbak? Dia passionnya dia terhadap seni itu dia bawa menjiwai banget, bahwa dia bilang dia akan mati ya, sampai mati itu jadi seniman itu ya, itu dia bilang dia sampai mati. Jadi waktu dia dari Broadway terus di Death Valley dilihat ada ini terbengkalai, terus dia pikir daripada dia nari di tempat orang, mendingan dia punya gedung teater sendiri begitu. Jadi dia mau nari sendiri, bikin pertunjukan sendiri. Terus dari Broadway ya, Mbak? Dari Broadway. Walaupun ya mungkin udah takdirnya banyak kempes di situ pas di depan teater itu, bukan teater sih waktu itu, masih jadi stasiun kereta gitu mungkin ya gitu. Stasiun terus terbengkalai dijadikan hotel-hotel gitu. Jadi hotel terus yang ruang utamanya itu kan besar tuh. Nah, itu dijadikan gedung teaternya itu walaupun bagusnya tuh dilukis gitu. Jadi dia melukis penontonnya. Penontonnya itu dilukis sama oleh dia. Maria Beckett. Oleh Martha Beckett itu. Dia melukis itu selama 5 tahun untuk melukis Para penontonnya itu. luar Dan jadi bayangannya dia itu ya seperti baju-baju kerajaan atau apa gitu, dilukis sampai langit-langitnya itu semua dilukis sendirian. Oh iya, Sendirian dilukis. didedikasikan hidupnya untuk itu. Untuk itu. Sukses juga, secara komersial sukses nggak itu? Secara komersil ya sukses. Buktinya sampai dia meninggal masih ada kan. Cuman kan sesudah meninggal kan teman saya yang ngambil alih karena minta tolong sih. Oh, Minta tolong teman itunya. yang melanjutkan. Yang melanjutkan namanya Fred Conboy. Sekarang dia presiden direkturnya di sana. Gedung konser itu. Di gedung itu. Jadi apa yang saya ditambah? Opera House. Opera House. Jadi Martha Beckett itu lahir di New York kalau nggak salah. Iya. New York. Berangkatnya sebagai katakanlah pekerja seni di Broadway yang terkenal. Iya. Kemudian takdir yang membuat dia mampir di Death Valley di Death California. Valley, California. Kemudian itu dia bangun menjadi teater. Sampai sekarang meninggal itu masih dikunjungi orang. Masih dikunjungi orang. Dan jadi legasinya sekarang dipegang oleh teman saya itu Fred Conboy. Frederick Philip Conboy. Jadi menurut saya itu salah satu kebetulan seorang seniman juga. Iya, seorang seniman Martha pelukis Beckett. juga. Dia filantropis juga kan berarti kan. Iya, Dia berarti legasi itu dibukakan bagi publik kan gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan aja saya bisa ke sana lagi. Karena awalnya saya ke sana sama teman saya itu. Jadi kita nggak sengaja aja kenalan, terus dia ramah, dia masih bisa manggung walaupun kakinya kalau nari balet kan harus berdiri tuh masih bisa dia. Tapi kan waktu itu umurnya sudah di atas 80 mungkin ya. Martha Beckett. Iya, Martha Beckett jadi itu seorang masih penari juga ya. menari. Balerina ya. Dia bisa main piano juga gitu, Jadi Serba bisa ya. one man show gitu. Iya melukis, iya main drama. Mural kan artinya melukisnya mural, artinya udah mural semua dia. Bikin semua media. Andai kata misalnya hal serupa, inspirasi seperti itu muncul di Indonesia, Padang Mas Pong gimana? Dari cerita tentang Martha Beckett itu kan bergaul dengan beberapa kolektor yang sebetulnya mereka secara ekonomi udah mapan nih. Mas Pong melihat ada peluang harapan nggak di antara para kolektor lukis Indonesia termasuk yang mengoleksi lukisannya sampean itu
akan menjadi filantropis juga mereka. Kira-kira kalau memang iya yang kita bidik nanti, kita kata, kita ketok pintu, lihat perhatikan dong nih para karya para seniman Indonesia gitu. Dan kedepannya. Gitu. Jadi maaf, menurut saya Mas Paul semua udah main musik bisa, melukis bisa, cuma tari aja nggak bisa. Nah, ini kan dasarnya, saya ini kan ngobrol pertama, Iya. pemusik, pelukis, Melukis. ya nari balet aja. Gimana Mas Paul nih Mas? Sekarang ini pindah generasi ya, kalau kolektor-kolektor yang lama sudah pada tua, Iya, pindah ke kolektor-kolektor baru. maksudnya? Ya, anaknya. Lebih muda dong usia. Sekarang Oke. banyak kolektor baru, dan sayang sekali ya iklimnya Indonesia itu yang bagus belum tentu mendapat tempat yang bagus. Jadi yang beredar ya belum tentu bagus. Lah kemungkinan ini yang jadi kendala ya. Jadi yang kurang bagus ini menjadi kurang diminati oleh orang-orang baru ini. Jadi itu iklim yang sudah gimana ya, kayak jadi kayak saya itu kasihan sama institusi seni, sekolah musik, sekolah lukis itu bagus, cuma nggak laku di pasar. Jadi wawasan dari orang-orang yang oke lah, orang-orang mapan itu nggak ngerti yang bagus itu seperti apa. Jadi memang perlu pemunculan karya-karya yang bagus itu supaya kalau orang-orang yang sudah tahu punya wawasan seperti orang luar kan beda. Iya. Orang luar tuh lebih modern ya. Di Indonesia itu namanya museum itu kayak nomor sekian gitu. Oke. Padahal yang di luar yang dikunjungi orang itu museum nomor 1, Betul. bukan galeri nasional. Kalau Indonesia kan nomor 1 galeri nasional, seniman taunya. Saya baru tahu juga ternyata struktur dari nomor 1 itu memang museum nasional suatu negara itu. Habis itu galeri nasional. Jadi termahalnya di Indonesia itu galeri nasional. Kalau seorang sudah pameran di situ kayaknya sudah wah sekali gitu. Padahal mestinya museum dong ya. Ya. Jadi menurut saya ya memang sebagai praktisi seni, saya bukan mengarahkan oh ya yang ini bagus, yang laku-laku ini yang bagus. Saya tetap seperti tuntutan saya. Kalau saya boleh ngomong, saya pengen tahu ujungnya seni rupa itu seperti apa. Jadi sekarang saya belum menyerah kalah. Saya belum menyerah ini. Menarik. Oke lah, kalian lihat saya begini kalah sama secara ekonomi atau secara pencapaian saya kalah. Tapi saya belum menyerah. Saya tahu yang bagus ini, itu. Saya akan memperjuangkan yang menurut saya bagus. Jadi seperti saya kagum dengan grup musik yang masih idealis bikin album, walaupun sudah tahu ini nggak laku, tapi dia laku di luar, karena dia tahu yang dia sudah punya posisi, katakanlah seperti saya sudah ke tingkatnya university umpama kelasnya. Kalau suruh balik ke SD lagi, gak mungkin lah saya membodohi saya sendiri. Saya bisa speed 100 km per jam, masa saya cuma 60? Enggak lah, saya harus mengajari yang gak ngerti sampai ngerti. Itu saya punya prinsip itu. Menarik. Jadi tetap menyatakan belum mau menyerah, Ya, masih fight begitu. ya. Walaupun di depan mata situasi itu ya faktanya belum tentu para katakanlah potential buyer sih dikatakan yang berpotensi untuk membeli karya itu punya wawasan tadi informasi. Ada proses yang menjadi persoalan di sana. Kang Budi, itu situasi mungkin oleh banyak seniman. Kang Budi lebih paham dari saya, tapi dari penuturan Kang Paul tadi itu kan sangat menantang situasinya deh. Ada gaps ternyata ada gap antara para praktisi seni seperti yang membahasakan diri beliau dengan di sisi lain kolektor, termasuk kolektor generasi baru yang tidak punya informasi memadai
Karena karya-karya itu tidak muncul di banyak tempat yang mestinya menjadi tempat display karya-karya tadi, misalnya di museum dan lain, baru aja di galeri, tapi ada sebenarnya tempat-tempat lain mestinya. Jadi gapnya begitu rupa, artinya tantangan yang dihadapi oleh wadah ini nanti kan cukup besar dan menantang, Kang Budi. Beliau belum mau menyerah. Kira-kira dalam pandangan Kang Budi, bisakah nanti dalam waktu yang mudah-mudahan, harapan saya pribadi bisa cukup cepat, bisa tuh dipersempit atau kalau bisa ditiadakan gap tadi, sehingga apresiasi dan minat terhadap lukisan karya para pelukis Indonesia menjadi lebih besar lagi dan komunikasi lebih baik lagi antara kolektor katakan dan publik dan para pekerja seninya. Jadi salah satu fungsi wadah ini nanti ada bagiannya bukan mempertajam gap, ya, tapi bagaimana menjelaskan jelas akan ada perubahan, ya, perubahan selera antara kolektor lama dengan kolektor baru, jelas akan ada. Nah, wadah ini bagaimana kalau menurut Hegel gitu kan? Tesis, antitesis, Ya. ya. Bagaimana itu jadi sintesis? Persis. Nah, itu nanti orang yang ditugaskan lah yang memikirkan itu, ya. Untuk mencapai sintesisnya. Karena pasti ada tesis, antitesis, Udah pasti kan? ya. Niscaya itu. Iya. Nah, itu nanti komprominya bagaimana ini meramu ini jadi sintesis. Itu kita pilih orang yang ahli. Jadi itu bergeraknya betul-betul ke arah profesionalitas ya, Kang Budi. Profesionalitas. Ya. Untuk menggerakkan wadah ini, organisasi ini. Apapun namanya nanti kami ya. Aku udah kebayang apakah paguyuban atau lembaga atau asosiasi. Nantinya ini kongres yang memutuskan. Ya. Tapi mungkin ya ada paguyuban. Paguyuban. Kalau asosiasi kan konotasinya dagang. Kalau forum, konotasinya tuh forum itu cuma untuk berbicara. Kita paguyuban bersatu untuk berbuat. Dan memberi manfaat, benefit yang sebanyak-banyaknya Iya. setiap anggota kan gitu ya kami ya. Seniman nanti kerja aja, nanti ada orang bagiannya yang Luar biasa. bukan wah ini pasar lagi begini, coba lu rubahlah gaya lu, bukan begitu. Oke. Ya, seniman rasanya tidak mungkin diintervensi ya dalam hal idealisme. Saya berpikiran bahwa namanya jodoh. Ya. Jodoh itu kan susah ketemu. Ya. Anak saya punya pacar dari Nias. Istri saya ngomong, ngapain sih jauh-jauh? Kan dari sini mah nggak ada yang deket, nggak ada yang menarik gitu. Gak apa-apa mah, dia orangnya baik. Nah, jodoh itu sangat sulit ketemu. Tapi bukan berarti nggak ada. Ya. Saya punya keyakinan itu aja. Saya melukis segenap hati sebagus mungkin. Mungkin dari 10, 9 orang ngomong, apa sih capek-capek mikir sejauh itu? Orang nggak mikirkan sampai segitu kok. Nah, saya ngomongnya nggak semua orang itu bodoh. Ada satu orang yang pintar yang mikir ke situ. Nah itu jodoh. Akan ketemu. Nah salah satunya, kok bisa menarik di salah satunya Bu Koni Rahakundini itu. Ini saya anggap, ini orang pintar ini. Gak nyangka kalau dibeli. Nggak nyangka kan. Dan ketemunya juga ajaib. Saya nggak ada. Dia lihat lukis saya di Arsip Nasional. Oh, di Arsip Nasional. Ya. Sebentar saya mau tanya. Ya. Karya-karya Mas Paul Hendro itu ada dipajang di Arsip Nasional Indonesia. Ya. Andri. Ya, Andi Gajah Mada. Oh iya, ada berapa lukisan, Mas Paul? Ada 15. 15 lukisan. Ya. Oh iya, itu berbagai tema atau bagaimana?
Gedung arsip itu dipakai untuk Saya boleh liring ini? Iya, oke, silakan. Apakah dalam bahan print ini ada yang diantaranya dipajang di Arsip Nasional? ini semua karya ada di sana. Oke. Jadi Kita memperlihatkan di layar sambil kita akan dijelaskan. Iya. Di antaranya yang mana itu? ini Yang di sampul ya, di cover ya. di sampul ini tentang memory of the world, tentang Memory of the World. tentang to build the world anew. Jadi ini paparan pidato Soekarno di PBB tahun 1960, 30 September sama 65 juga 30 September. Tapi tahun 60 itu ada peristiwa besar. Presiden Soekarno itu menawarkan ideologi baru Iya. setelah Perang Dunia II ya. Dia menawarkan Pancasila. Nah, di mana tepuk tangan sangat meriah di situ. Nah, saya menggambarkan bahwa ternyata ada suatu gedung yang dipakai untuk pusat studi kepresidenan Republik Indonesia. Di mana itu? Di Gedung Arsip Nasional. Lah, tiba saatnya yang tadi saya bilang, kenapa karya saya kok ada di situ? Lah tiba-tiba jadi setelah kita action berkarya dengan sejumlah tertentu, tiba-tiba ada aja jalan ketemu gedung ini. Seorang atau orang memperhatikan. Iya, enggak perhatikan. Tiba-tiba jodoh itu ketemu. Sebenarnya gedung baru itu. Iya. Gedung Arsip Nasional di belakangnya dibangun gedung Gedung baru baru. untuk memang spesial museum kepresidenan. Iya. Ya. Gitu. Jadi dianggap karya saya itu sangat cocok dan pantas melengkapi tentang Presiden Soekarno. Di mana saya menggambarkan tentang diplomasi internasional Soekarno. Itu yang saya bilang, coba saya memikirkan cuman melukis umpama pemandangan. Saya memikirkan umpama tentang panen aja. Gak akan mungkin tiba-tiba ada wadah itu saya tepat untuk dia, nggak mungkin. Jadi memang seniman itu harus bikin sesuatu. Nggak tahu di mana ini nanti ke siapa, pantasnya ke siapa, dan tempatnya di mana. Tapi mesti memulai dulu. Mulai dulu. Cuman itu efeknya tinggi sekali, risikonya tinggi. Karena saya menganggap seperti saya bikin masakan yang belum ada namanya gitu. Kalau kita bikin warung Padang, orang rendang. Oh iya. Soto Surabaya, kuahnya bening. Atau soto Betawi, santan. Nah tiba-tiba saya bikin masakan belum ada namanya. Orang nggak bikin. Jadi buat saya sih lihat aja saya sudah senang. Syukur koleksi. Saya udah senang. Iya, lihat aja. Iya. Jadi kali ini menarik sekali. Tapi memang ya buat saya ini sebuah proses yang memang buat saya pribadi, Kang Budi, sangat enak untuk diikuti terus-menerus karena saya yakin berkesenian itu kan adalah proses yang panjang. Tadi disampaikan sampai akhir hayat. Kang Budi kan ternyata mengasiki seni lukis ini bahkan setelah berkiprah di mana-mana kan dengan berbagai profesi ya, jurnalis, sebagai reporter, camera person, sebagai filmmaker dan macam-macam, kembali ke seni lukis dirinya kan, Kang, dan masih lanjut terus. Ada harapan lewat wadah yang digagas oleh semua rekan-rekan yang berkumpul di Pasar Seni Ancol dengan Kang Budi sebagai katakan yang kita seniorkan diri. Mudah-mudahan bisa cepat terwujud harapan kita doakan Kang, dan mudah-mudahan itu bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang memang kita harapkan memberikan dukungan, termasuk para filantropis, syukur-syukur langsung tidak langsung, tidak harus mungkin donasi atau apapun nanti dalam rangka rencana kerjanya. Tapi gini Kang, apakah kira-kira perlu mendapatkan dukungan pemerintah? Jelas. Kenapa? Jadi nanti begini, ya, istilahnya
Mas Paul ini saya harapkan jadi vice penggagas, ya, sebagai Mbak Vida ini sebagai bendahara dan sekretarisnya, ya. Nanti kita bicarakan, kita inventarisasi dulu kelompok-kelompok seniman di Indonesia. Kita sosialisasikan mungkin via email, via apa, ya. Nanti menjelang ini sudah kumpul, kita minta arahan, ya. Satu dari Craft sebagai Iya, di bawah dari Menteri Kebudayaan, ya. Itu Menpenkras sama Menteri Kebudayaan. Karena dan diharapkan juga pada waktu kongres itu nanti ya diawasi oleh mereka. Ya. Jadi mereka dilibatkan juga begitu. Iya. Diajak. Mereka harus saksikan. Tapi apakah nanti kalau mereka ingin terlibat lebih jauh lagi? Sebagai pengamat. Iya. Sebagai pengamat. Tidak intervensi, tidak. Sebagai pengamat. Ya. Bahwa apa yang diputuskan kongres itu adalah keputusan bersama. Ya. Para insan seni lukis Indonesia atau para pelukis Indonesia. Luar biasa. Cita-cita luar biasa karena aspirasi menurut saya Kang Budi ada dua bentuk aspirasi nih. Aspirasi para seniman sendiri satu sisi, sebetulnya tidak terungkap, ada juga harapan, bahasa saya aspirasi juga Kang Paul, yaitu publik kita. Kan harus dihargai juga bukan publik kan, yang ingin melihat karya seni Indonesia lebih terhormat lagi, lebih dihargai, lebih tinggi lagi, kan gitu kan ya? Iya. Karena tadi kamu mengatakan di awal tadi bahwa itu mencerminkan martabat bangsa kan, karena kita bicara budaya dan Iya. Optimis Kang Budi? Iya. Dan diharapkan dibukanya itu bukan minimal status menteri ya. Bukanya itu nanti. Ini betul-betul diangkat betul Kang Budi ya. Apalagi launchingnya nanti ya. Luar biasa. Oke. Tapi berarti dalam proses itu nanti harapan kami dari Bravos, Kang Budi, Mbak Vida Novida, Kang Paul Hendro, boleh dong kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Jadi saya kira para viewers Bravos pengen tahu juga nih Kang, bagaimana nanti mendekati terbentuknya wadah nih para seniman lukis Indonesia ini nanti. Dan setelah kongres itu hasil seperti apa, kami boleh ya nanti mengundang lagi Kang Budi dan kawan-kawan yang lain untuk share lebih jauh lagi kan? Iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mas Paul harapannya? Ya, dengan terbentuknya satu wadah yang muncul dari kelompok kita ini, tentunya menambah wawasan baru bagi para pecinta seni yang mungkin selama ini mencari karya-karya yang bagus, karya-karya yang berkualitas. Semoga seniman-seniman Indonesia, mau musik, mau teater, mau perfilman khususnya, ini adalah tempat pamer mereka, wadah buat mereka supaya pecinta seni Indonesia ini nggak seperti di hutan yang ngawur, yang jelek malah naik, yang bagus tenggelam. Dan tentunya saya sebagai praktisi lukis khususnya, saya sudah nggak pernah pindah, nggak pernah parkir. Jadi tentunya pasti saya memilihkan sesuatu yang terbagus ya buat bangsa ini khususnya, dan terlebih buat saya sendiri. Saya nggak mungkin memilihkan sesuatu yang nomor 2. Saya pasti kasih nomor 1. Cuman harapan saya ada tempat yang menjembatani supaya antara kolektor itu yang mencari yang bagus ketemu yang bagus,
kan selanjutnya. Diharapkan wadah itu nanti Ya. memfasilitasi itu ya, Ya. Mas Koso. Mungkin dari Mbak Bina Lovita ada yang mau disampaikan sebagai tambahan? Ya tambahannya ya, Hope lah gitu. ya hope-nya ya seniman itu terus berkarya. Jadi jangan sampai dibilang mantan pelukis atau mantan apa gitu. Nah, itu. Jadi dia itu ya seniman ya sampai akhir hayatnya ya dia seniman gitu. Jadi jangan menyerah gitu untuk jadi seniman gitu. Ya udah gitu. Semoga ini nanti bisa cepat terwujud ya, Mbak Bi dan Novida. Tadi disampaikan oleh Kang Budi sebagai resi kita, sebagai sufi kita sekaligus, dan nanti tentu saja kita akan share. Nuhun Kang atas kesempatan yang luar biasa. Iya. All the best, sukses. Mbak Vida, Ya. Terima kasih, Kang Mbak. Paul, Terima kasih. sahabat Bravo, itulah bincang-bincang kita bersama Kang Budi Zwarskron, Mbak Bina Novida, Kang Paul Hendro yang luar biasa, para legenda dan tokoh-tokoh seni lukis Indonesia yang segera akan lebih mewarnai dan menorehkan, membuat tonggak-tonggak, bahkan bahasa saya, tonggak-tonggak sejarah seni lukis Indonesia yang baru, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang beliau akan mewujudkan nanti dalam sebuah wadah yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Budi Zwarskron akan mewarnai dan memperkaya khasanah budaya Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.